was that? How'd you get in there? Mengambil pada latar belakang 40 tahun yang lalu, diperlihatkan sebuah mobil melaju di jalanan, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari Jim, Grace, dan putrinya Charlie, yang sehabis liburan di luar kota. Tepat di depannya, terdapat papan reklame dari sebuah hotel yang bernama Jolly Monkey. Mereka semua memutuskan untuk menginap di hotel itu sejenak untuk istirahat, setelah melakukan perjalanan yang panjang. Hotel ini dikelola oleh keluarga Walter, dan hotel ini diberi nama Jolly Monkey, karena terinspirasi dari putri mereka yang sangat menyukai boneka Monkey, dan tentunya, beberapa anak-anak lainnya juga sangat suka dengan nama tersebut, salah satunya juga Charlie. Walter pun memanggil istrinya yang bernama Caroline, untuk meminta foto dari Charlie bersama boneka Monkey, yang nantinya foto tersebut akan dia abadikan di sebuah dinding, bersama foto lainnya. Karena keluarga ini ingin istirahat, Jim pun langsung memesan satu kamar, dan Walter pun memilihkan kamar nomor 4 untuk mereka. Karena kebetulan malam ini mereka adalah satu-satunya penghuni yang memesan hotel ini, Walter pun memperbolehkan mereka meminta bantuannya kapan saja. Tetapi dilihat dari raut wajah Walter dan Caroline, tampak sangat mencurigakan. Benar saja, di saat keluarga Jim sedang istirahat, terdapat hentakan kaki menuju kamar mereka. Charlie yang menyadari itu segera bersembunyi di kolom tempat tidur dengan membawa boneka Monkey. Hey, what are you doing? Sosok itu memakai topeng Monkey, namun sayangnya, persembunyian Charlie diketahui oleh sosok itu. Dan cerita utama pun dimulai, mengambil latar belakang di masa sekarang, kita diperlihatkan lagi sebuah mobil melaju di jalanan, yang berisi kakak adik yang bernama Jenny dan Marshall, yang akan menuju ke suatu tempat. Tempat itu tak lain, sebuah hotel Jolly Monkey, yang sudah hampir setengah abad berdiri. Mereka berdua adalah cucu dari Walter dan Caroline. Tujuan mereka kemari, untuk observasi hotel milik kakek mereka yang lama tak beroperasi lagi, semenjak kakek nenek mereka telah tiada. Mereka berencana akan tinggal di rumah ini sementara, sekaligus kembali menghidupkan hotel ini yang sudah lama terbengkalai. Mereka pun memeriksa kamar satu persatu, dan mereka menemukan pintu menuju ruang bawah tanah yang terkunci. Lalu mereka memeriksa loteng rumah tersebut. Jenny pun dikejutkan dengan salah satu kardus di sana. Saat Marshall memeriksanya, ternyata itu sebuah boneka Monkey, yang tampak wajahnya telah dijahit. Marshall tak begitu aneh melihat boneka itu, dan ia langsung membuangnya. Tetapi tiba-tiba, Marshall yang takjub boneka itu ternyata masih berfungsi, ia pun langsung membawanya ke bawah. Tepat saat itu, Bibi dan paman mereka yang bernama Linda, Joey, dan putranya Greg, juga telah tiba di sini untuk observasi, dan mereka pun langsung menuju ke kamar mereka masing-masing. Jenny pun mengajak Marshall untuk mengambil koper di mobilnya. Kemudian, orang tua mereka pun tiba yang bernama Steve dan Debra. Mereka semua saling temu kangen, karena mereka jarang bertemu, karena Jenny dan Marshall merantau untuk sekolah. Mereka semua pun langsung menuju ke dalam rumahnya. Kemudian, mereka satu keluarga mulai berkumpul di ruang tengah, untuk membahas tentang nasib hotel ini ke depannya. Debra sendiri mengusulkan untuk merenovasi hotel ini dengan patungan biaya mereka masing-masing. Tetapi Linda berpikir hal lain, untuk memilih menghancurkan atau menjual hotel ini, karena dilihat kondisinya, hotel ini dari dulu sulit laku, dikarenakan memang tempatnya sangat terpencil, jauh dari perkotaan. Debra sungguh tak terima, dikarenakan hotel dan rumah ini penuh dengan kenangannya dulu bersama orang tuanya. Mereka pun saling berdebat, hingga akhirnya, mereka memilih untuk membongkar hotel ini, untuk menjual tanahnya, meskipun Debra sebenarnya sangat keberatan. Setelah melakukan kesepakatan, Joy pun izin pergi untuk mengurus toko miliknya. Di saat ia melajukan mobilnya, tiba-tiba ia terdengar suara berisik di dalam bagasi belakangnya, dan ia pun menghentikan mobilnya. Saat diperiksa, terdapat boneka Monkey tadi, entah bagaimana boneka itu bisa ada di dalam bagasinya. Tanpa ia sadari, tiba-tiba muncul sesosok Monkey di belakangnya. Joey pun tumbang, dihabisi sosok Monkey itu. Kembali pada Jenny dan Marshall,
yang mereka kini sedang melihat-lihat sekeliling hotel ini, dan melihat beberapa foto anak kecil dan monkey di papan itu. Lalu Debra menghampiri mereka, untuk mengajak membersihkan loteng rumahnya tersebut. Mereka bersama-sama memeriksa setiap barang di sana, lalu Jenny melihat sebuah surat kabar, tentang beberapa keluarga yang hilang di hotel ini. Debra yang dulu masih kecil, merasa tak ada satupun yang hilang di sini, bahkan polisi juga jarang datang ke hotel ini. Lagi-lagi, terdengar suara boneka monkey yang hidup sendiri, dan Debra menyuruh mereka untuk mencari boneka tersebut. Di tempat lain, Greg bertanya pada ibunya, tentang di mana kakeknya menaruh kunci ruang bawah tanahnya itu. Linda pun menyuruh Greg, untuk tak perlu tahu tentang isi ruang bawah tanah itu. Tetapi Greg bersikeras, jika dirinya perlu tahu tentang sejarah tempat itu, paling tidak sebelum tanah ini dijual. Linda pun mengatakan, jika dulu ia pernah melihat ayahnya merias sebuah rusa di sana, tetapi di sana juga terdapat sesosok tanpa bulu, dan ia sampai sekarang tak terlalu mengingatnya, karena pandangannya saat itu masih samar-samar. Hal itu pun membuat Linda benar-benar mulai merasa cemas, dan ia berharap untuk secepatnya membereskan urusan di rumah ini segera. Sementara itu, Jenny dan lainnya masih sibuk mencari suara boneka itu yang terus saja berbunyi. Lalu mereka menemukan ruangan sempit di sana, yang tak membuat mereka curiga, dan Jenny pun menutupnya. Lalu Greg sendiri sedang menelpon kawannya, tentang rencana penjualan tanah ini, yang nantinya, dirinya diam-diam yang akan mengambil sebagian penghasilannya tersebut. Kemudian, Greg mendengar suara aneh di kamarnya ini. Saat ia mengecek kolong kasurnya, di sana terdapat boneka monkey di bawahnya, dan sesuatu mengerikan pun terjadi. Kembali di loteng rumah itu, mereka masih sibuk mencari suara yang berasal dari boneka itu, yang sungguh membuat mereka makin kesal. Tak lama, Steve pun berhasil menemukan boneka sialan itu. Lalu Jenny tak sengaja menyenggol tumpukan surat kabar di sebelahnya. Ia pun mencoba melihat-lihat surat kabar tersebut. Lalu ia melihat salah satu surat kabar tentang orang hilang, dan ia pun langsung menyimpannya. Di sisi lain, Debra dan Linda kembali berdiskusi tentang keputusan Sri Hotel tersebut, jika Debra sendiri sangat ingin sekali kembali mengoperasikan hotel ini, yang merupakan warisan dari ayahnya. Karena disinilah, penuh kenangan masa kecil darinya. Linda pun menjelaskan, hotel ini sudah tak terlalu layak difungsikan, dan memang daerah ini jauh dari kepadatan penduduk, dan pasti akan kembali berakhir bangkrut. Jadi Linda menyarankan untuk tetap harus menjual tanah hotel ini. Debra yang masih bingung pun pergi untuk kembali ke loteng. Lalu Linda menanyakan tentang letak kunci ruang bawah tanah itu ada di mana. Debra sendiri juga tak tahu, dan ia akan mencoba mencarinya nanti. Kembali pada Jenny, yang dirinya setelah melihat beberapa surat kabar tentang orang hilang, ia pun semakin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dengan hotel ini. Lalu ia melihat boneka monkey itu, yang di bawahnya terdapat nama yang bertuliskan Charlie, dan itu nama yang sesuai dengan nama gadis, yang diberitakan telah hilang. Lagi-lagi, boneka monkey itu kembali bersuara. Marshall yang mulai kesal, mencoba untuk membantingnya, tetapi secara mengejutkan, boneka monkey di sekelilingnya, ikut bersuara. Suara keributan ini, benar-benar membuat Jenny sangat berisik mendengarnya. Steve mengajak mereka untuk keluar dari loteng ini, tetapi nahasnya, pintu itu terkunci. Steve pun menyuruh Marshall untuk meletakkan boneka itu. Tanpa diduga, setelah boneka itu diletakkan, suara kebisingan itu telah hilang. Bertepatan dengan itu, Linda sendiri yang sebenarnya masih penasaran, apa sebenarnya yang ada di ruang bawah tanah itu. Ia benar-benar kesal, dan ingin sekali melihatnya. Lalu pandangan Linda terarahkan pada kamar Greg, yang tiba-tiba muncul lumuran darah. Ia perlahan-lahan mendekatinya, sambil memanggil Greg. Saat dibuka, ia benar-benar sungguh dibuat terkejut, ketika melihat Greg yang telah tumbang tanpa wajah. Ia tak sengaja menginjak pecahan kaca, yang membuat kakinya pun terluka. Tepat saat itu, sosok psikopat itu pun langsung muncul di hadapannya, dan ia langsung menghampirinya. Steve sendiri tak habis pikir, mengapa Debra istrinya, sangat menyukai boneka tersebut pada saat masih kecil, yang membuat orang tuanya pun memilihkan nama hotel itu demi Debra. Jenny pun berpikir, itulah penyebabnya, kenapa Debra sangat berat menjual hotel ini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara Debra yang berteriak. Mereka yang mendengarnya langsung menghampirinya dan terkejut, ketika melihat Linda tumbang tanpa wajah. Steve mencoba untuk menenangkan kepanikan ini, dan menyuruh Debra untuk segera melapor polisi.
Mereka sendiri juga terkejut, tiba-tiba HP mereka telah hilang dari kantong celananya. Dan seketika itu, Debra juga tiba-tiba menghilang, suasana itu pun makin panik, dan Steve berpesan pada kedua anaknya, untuk keluar dari rumah ini, dan terus bersembunyi dan berlari, jika menemukan sosok psikopat itu. Steve pun kembali mencoba terus mencari Debra, lalu saat Marshall kembali ke loteng itu, tiba-tiba ia melihat jasad Greg di sebuah kursi, sambil memegang boneka itu, yang suara boneka itu kembali terdengar. Tanpa ia sadari, sosok psikopat itu muncul di belakangnya. Sementara Jenny sendiri mencoba untuk menuju ke mobilnya, tetapi mesinnya itu tak bisa menyala. Ternyata, aliran bensin itu telah terputus. Kembali pada Marshall, yang kini dirinya dalam kondisi terikat, bersama psikopat itu di dekatnya. Tak lama Steve pun memanggilnya, dan psikopat itu langsung lari dari loteng ini. Steve yang melihatnya langsung melepaskan ikatannya itu. Marshall dengan ketakutan, jika psikopat itu berada di rumah ini, Steve mencoba menenangkannya, dan mengajaknya untuk terus mencari ibunya. Kembali pada Jenny, yang dirinya kembali masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi ketakutan, dan mencoba memanggil ibunya. Tampak, ia melihat kamar kakeknya yang sebelumnya terkunci, kini tiba-tiba terbuka. Jenny memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamarnya. Di sana, ia melihat beberapa potongan surat kabar, foto anak kecil, dan buku daftar tamu dari hotel ini. Debra pun datang, dan menyuruhnya untuk tetap berada di sini, lalu mengunci semua pintu di kamarnya, agar psikopat itu tak masuk ke dalam. Debra sebelumnya sedang bersembunyi, dan mencari bantuan, tetapi HP-nya ternyata juga telah hilang. Jenny pun menunjukkan foto tentang Charlie yang telah hilang pada Debra, dan ia juga menanyakan, apakah sebelumnya ada seseorang yang hilang di hotel ini. Debra pun mengatakan, jika ia sungguh tak mengetahuinya. Dari awal kita sudah curiga, jika Debra sebenarnya ada hubungannya dengan orang hilang, sekaligus dibalik siapa psikopat itu sebenarnya. Diam-diam, Debra mengambil sebuah kunci di lacinya, dan ia mengajak Jenny untuk secepatnya keluar dari rumah ini. Sambil membawa buku daftar tamu, Jenny pun ikut keluar. Debra pun bertemu dengan Steve dan Marshall, dan menceritakan tentang apa yang dialaminya tadi. Jenny sendiri, yang masih penasaran dengan hilangnya keluarga Charlie, ia pun langsung menuju ke ruang lobi hotel, tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Di sana, ia langsung melihat buku daftar hadir tamu yang asli. Setelah dicari nama keluarga Charlie, tak ada satupun nama mereka. Jenny pun menduga, jika keluarga Charlie memang benar-benar hilang di hotel ini, dan kakek mereka menghapus jejaknya. Namun tiba-tiba, seseorang mencoba mendobrak pintu tersebut. Saat Jenny akan memeriksanya, arwah Charlie pun muncul di pojokan, dan ia menunjuk ruang tersebut. Jenny pun langsung ke ruang itu, dan ia menemukan sebuah kunci di laci meja. Karena ia tak sempat keluar, ia pun segera bersembunyi. Psikopat itu pun berhasil masuk ke dalam, dan mencari Jenny. Di saat ia lengah, Jenny langsung memukul psikopat itu, dan segera keluar dari ruang itu. Jenny yang tadi menemukan kunci kamar nomor 4, milik keluarga Charlie sebelumnya, ia pun bergegas langsung masuk ke kamar itu. Jenny berharap, dirinya bisa menemukan petunjuk dari hilangnya mereka. Lalu ia kembali menemukan boneka monkey yang bertuliskan nama Charlie di laci itu. Tetapi lagi-lagi, boneka itu kembali berbunyi, yang mengundang psikopat itu datang ke kamarnya. Jenny pun segera bersembunyi, dan psikopat itu pun langsung masuk ke kamarnya. Saat psikopat itu sedang mencari keberadaan Jenny, Steve pun memanggil Jenny dari luar, dan psikopat itu segera bersembunyi di dalam toilet. Di saat kesempatan ini, Jenny diam-diam langsung keluar dari kamar ini. Jenny pun kembali bertemu dengan keluarganya, dan memberitahukan tentang psikopat itu yang ada di dalam kamar nomor 4. Steve pun kembali ke mobilnya, untuk mengambil parang. Steve berencana akan menyerang psikopat itu, tetapi Debra melarangnya, karena lebih baik dirinya segera kabur dari hotel ini, dan menghubungi polisi. Jenny meyakinkan Debra, jika psikopat itu dibalik dari hilangnya keluarga Charlie. Tanpa basa-basi, mereka pun segera menuju ke kamar itu, untuk melawan psikopat tersebut, sementara Debra menunggunya di luar. Saat mereka bersiap-siap akan membuka toilet itu, tak ada satupun psikopat itu di sana, dan hanya ada boneka monkey itu. Merasa curiga, Steve membongkar tumpukan kain itu yang ternyata, mereka menemukan kostum dari psikopat itu, dan sebuah pisau. Steve menyuruh anaknya untuk membawa kostum itu, karena dirinya akan terus mencoba mencari pelaku dari semua ini. Saat mereka keluar, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari Debra.
Steve yang melihatnya pun langsung membuka borgol di tangannya. Debra mengaku, jika dirinya ditangkap dari belakang menggunakan kantong plastik, dan menyeretnya sampai ke kamar ini. Dari kejadian ini, Jenny menduga, jika kakek dan neneknya adalah pelaku dari keluarga Charlie, tetapi Debra menyangkalnya, jika orang tuanya tak pernah berbuat buruk pada semua tamu hotel, dan terlebih lagi, kakek neneknya telah tiada 10 tahun lalu, dan tak mungkin masih hidup melakukan itu. Untuk mencari tahu kebenarannya, Debra mengajak mereka untuk mengunjungi ruang bawah tanah, dengan kunci yang ia temukan di laci kamar ini sebelumnya. Jenny pun setuju dengan itu, lalu Debra membuka gembok ruangan itu, dan mereka pun bersama-sama masuk ke dalam. Tak disangka, mereka menemukan beberapa peralatan tajam, dan cairan zat kimia yang digunakan untuk penyamak kulit. Mereka bertiga sungguh tak mengerti, apa maksud rahasia kakeknya di balik semua ini. Jenny juga menemukan beberapa foto anak kecil, termasuk foto Debra bersama Charlie. Mereka bertiga pun semakin curiga dengan Debra, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Disinilah perlahan-lahan mulai terungkap, apa yang sebenarnya terjadi. Debra pun menceritakan masa kecilnya, jika dulu dirinya sangat sulit dalam berteman. Karena kesepiannya ini, ia hanya bermain bersama boneka monkey itu. Bahkan saat ia berteman dengan salah satu anak dari tamu hotel, ia bahkan tak puas bermain dengannya, karena mereka hanya sementara mampir ke sini hanya untuk menginap, setelah itu langsung pergi. Hingga akhirnya, ayahnya yang kasihan melihat Debra yang tak memiliki teman, dia pun rela berbuat kejam pada beberapa keluarga dan anaknya. Ayahnya menghabisi mereka, dan mengambil wajah anak kecil itu, untuk ditempelkan pada boneka monkey itu, agar Debra bisa terus bermain dengan anak-anak mereka melalui boneka itu. Dan akhirnya Debra mengaku, jika dirinya pelaku yang telah menghabisi Linda dan keluarganya, dikarenakan cuma keluarga mereka, yang benar-benar memaksa untuk menghancurkan hotel ini, yang penuh dengan kenangannya. Karena Steve dan anak-anaknya juga terlalu keras kepala, untuk mencari tahu tentang rahasia dari hotel ini, Debra terpaksa harus menyingkirkan mereka semua, agar kejahatannya ini tak akan pernah diketahui oleh siapapun. Debra kembali memakai kostumnya, memindahkan jasad Steve, lalu mengikat Jenny di sebuah kursi. Sementara Marshall sendiri dibiarkan di lantai, dan dia pun merangkak menuju pintu keluar. Jenny pun tersadar dari pingsannya, yang dirinya kini sungguh tak menyangka, ibunya tega melakukan semua ini pada keluarganya, dan menyebut Debra selama ini adalah monster. Debra rela melakukan semua ini, karena Jenny dan lainnya tak seharusnya mengunjungi rumah dan hotel milik orang tuanya, yang selama ini dirinya rahasiakan. Dirinya dari awal berjanji, siapapun yang berani menginjakan tempat ini, bahkan nekat menjual dan mengungkap misteri hotel ini, maka dia harus mati di tangannya, meskipun keluarganya sendiri. Dengan terungkapnya rahasia ini, Debra kini hidupnya kembali tak aman lagi, karena Jenny sudah mengetahui sisi buruknya. Sebagai hukumannya, ia akan mengambil wajahnya, dan menempelkannya di boneka monkey-nya. Di saat Debra sedang lengah, Jenny diam-diam berhasil melepaskan ikatan tangannya. Jenny pun segera lari dari situ, dan Debra pun kembali bangkit untuk mengejarnya. Tetapi sayangnya, Jenny berhasil tertangkap oleh Debra, dan Debra langsung menodongkan pisaunya pada Jenny. Untung saja, Marshall datang menyelamatkannya, tetapi gantian Marshall yang ditodong oleh Debra. Jenny yang teringat dengan semua boneka monyet kesayangan ibunya, ia pun langsung membakar semuanya dengan cairan zat penyamak. Debra yang melihatnya sangat histeris, dan seketika itu, arwah para korban-korbannya yang menempel di wajah boneka itu langsung muncul, yang seketika itu membuat Debra harus ikut terbakar bersamanya. Jenny langsung menggendong Marshall keluar dari hotel ini, yang seketika itu gedung hotel itu mulai penuh kobaran api. Mereka berdua menuju mobil milik Joy pamannya, yang telah dibawa Debra ke hotel sebelumnya, dan langsung pergi dari sini dengan selamat. Di akhir film, boneka milik Charlie ternyata masih utuh, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Jolly Monkey.
tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.